Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Tema kita pada hari ini yakni meresponi berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal di dalam hidup ini. Misalkan saja firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Juga di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tentunya firman Tuhan ini mau supaya sebagai orang-orang percaya, apapun kondisi hidup yang kita alami, yang kita jalani, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, kita akan memasuki tahun yang baru. Tentunya berbagai berkat Tuhan sudah kita nikmati di sepanjang tahun ini. Sekalipun kita lalui itu dengan tantangan, dengan air mata, tetapi tidak sedikit pertolongan Tuhan, tidak sedikit perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat secara jasmani, terlebih lagi secara rohani yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita. Tuhan sudah memberkati kita. Kalau demikian, apa respon kita sebagai hasil dari berkat yang sudah kita terima? Ada dua hal yang bisa saya bagikan bagi kita pada hari ini. Yang pertama, respon kita dari berkat yang sudah kita terima adalah kita harus hidup menghasilkan buah. Rasul Paulus ketika dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bagi Paulus, ketika dia masih diizinkan Tuhan hidup di dalam dunia, berarti dia harus hidup menghasilkan buah. Atau dia harus hidup bermanfaat bagi Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan izinkan bagi dia di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, bukankah saya dan saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, harusnya kita hidup juga menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Mari kita renungkan bersama. Kalau selama ini kita hanya meminta berkat kepada Tuhan, tapi kita belum menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, kita perlu renungkan bersama dan ambil komitmen kita. Apa yang harus kita buat dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita? Buah apa yang harus kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan yang kedua, meresponi berkat Tuhan yang bisa kita lakukan adalah hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Saudara, hidup berkenan dan memuliakan Tuhan adalah suatu pernyataan yang mudah sekali untuk kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Mengapa? Kita masih hidup di dalam dunia dengan segala keinginan, segala hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sulit untuk kita hidup berkenan, bahkan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita bisa lihat salah satu contoh di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena pertumbuhan iman daripada jemaat Kolose. Tetapi bukan saja itu, dia berdoa supaya iman yang benar yang hidup di jemaat Kolose itu harus diwujud nyatakan dengan cara apa? Dengan cara hidup berkenan memuliakan Tuhan, bahkan menghasilkan buah bagi Tuhan. Nah, saudara terkasih, Paulus punya kerinduan terhadap jemaat di Kolose, dan Paulus juga berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jemaat di Kolose bisa hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Apakah ini hal yang gampang?
Saudara, tentunya tidak. Paulus juga berdoa sungguh-sungguh untuk hal ini. Dan kita pun sama. Sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu berdoa sungguh-sungguh dan memiliki kerinduan yang sama sebagaimana kerinduan Rasul Paulus terhadap jemaat Kolose. Ketika kita sudah memiliki iman yang benar, iman yang benar itu juga harus ditunjukkan melalui sikap kita di mana kita hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh hidup menghasilkan buah. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan sukacita dan dengan setia. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.